Nah, kemudian subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah aku, peliharalah aku dari api neraka. Gimana? Ketakjubannya sampai kepada subhanallah. Di mana sudah subhanallah, maha suci Allah, berarti sudah hilang kekotoran. Awas, jangan enteng Anda bersubhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kode etik sendiri. Di mana segala perkara kekafiran sudah hilang, maka engkau masuk kepada ashabhu. Ashabhunya Allah. Engkau berhak untuk bersubhanallah. Termasuk bersubhanallah, ya, baca tasbih, itu pertanda engkau sudah bersih dari syirik musyrik. Jika masih ada syirik musyrik, maka tasbihmu nggak berlaku di situ. Ya. Jadi munculkan ketakjuban dengan bertadabur alam. Ya. Termasuk dalam hal pemaknaan tentang hal ayat adalah alam. Kita bertadabur alam berarti sama hanya kita mentadaburi ayat-ayat tersebut. Pertanda-pertanda apa yang ada di Al-Quran yang pernah kita terima di pengajian hanya teori, buktikan di alam. Ya, nah itu namanya tadabur ayat. Mentadaburi ayat yang pernah diterima dari pelajaran, ya, dari pelajaran kita ke alam menemukan bukti nyatanya. Memeriksa, memperhatikan bukti nyatanya. Apabila kita mendapat pelajaran bahwa yang namanya hujan itu adalah dari mendung. Mendung dari mana? Ya, dari penguapan. Tuh, penguapan disadap oleh awan, disedot oleh matahari, ditangkap oleh awan. Jadilah awan mendung. Ya, kemudian digeser oleh angin ke tempat yang tandus, turunlah hujan. Buktikan. Jangan hanya tahu teori. Praktekkan, lihat, perhatikan. Iya enggak? Ah, penasaran? Iya enggak sih, lihat, ah mendung. Oh begitu. Oh iya, tuh jadi hitam tuh, jadi hitam tuh. Duh, wah kabur. Ya. Baru ngelihat kilat, ngedenger petir udah kabur, nggak jadi ngelihatnya. Katanya mau lihat hujan terjadi, pembentukan hujan, baru petirnya aja udah kabur. Dan Al-Quran juga menerangkan terjadinya petir, ya, kilat. Sampai pula mengatakan bintang sebagai rujumal lisayatin, alat pelempar setan, alat yang merajam setan itu bintang. Pernah nggak membuktikan? Yakin nggak bahwa bintang itu adalah pelempar setan, alat yang untuk melempar setan. Jadi setan kemana timpuk sama bintang. Yakin nggak? Pernah nggak membuktikannya di alam? Setan berapa banyak? Bintang berapa banyak? Udah berapa abad setan ditimpukin? Bintangnya nggak habis-habis, setannya nggak habis-habis. Lah gimana urusannya ini? Sedangkan setan ada banyak di sini, di alam dunia, nempel ke lu. Lah elunya nggak pernah ketiban bintang, ya. Bahkan nggak mau ketiban bintang, kayaknya ketiban bulan. Alhamdulillah kan begitu. Bulan sudah di pangkuan, berarti segala cita-cita tercapai kan begitu. Ketiban bulan, cekin omplok, ketiban bintang. Tuh gimana tuh? Hal pertama yakini bahwa itu adalah perkataan Al-Quran. Yakini, ngerti nggak ngerti yakini, imani bahwa itu adalah kalamullah. Setelah itu tadaburi. Lihat betapa bintang itu sesuatu yang menakjubkan. Dengan kelipnya bercahaya, tersusun, menghiasi angkasa, begitu indah. Ya Allah, ciptaanmu luar biasa ya Allah. Ketika engkau takjub memuji Tuhanmu, maka sifat setan yang ada pada dirimu terlempar, hilang. Itu maksudnya. Untuk menghadirkan rasa takjub. Takjub pada Tuhanmu sehingga setan yang ada pada dirimu hilang. Kata setannya, buset.
Dia lebih bangga pada Tuhannya ketimbang gua. Padahal kan gua kan bisikin, cuman bintang biasa aja. Baru 1-2 bintang, lo kan biasa bintang 7. Pantesan puyeng. Puyer ya mah. Ya. Nah, dalam hal pemaknaan, lah tadi sampai mana ya? Puyer ya. Oh, tadabbur ayat. Quran surat Shad 28-29 berkenaan dengan lihat dabaru ayati. Dikatakan amnaj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Nggak sama dong. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh dibandingkan dengan orang yang membuat kerusakan di bumi, tidak sama kan? Nah, dimaknai di sini adalah perkara iman, kemudian amilus solehah dan juga fasad. Orangnya berarti mufsidin. Ya, berbuat kerusakan. Lawannya soleh adalah mufsidin. Ya. Lawannya muslih adalah mustuk. Ya. Soleh berarti berbuat baik. Mufsid berbuat keburukan. Tapi diawali dengan iman. Ya, kita bisa fokus nih. Berarti orang yang beriman tidak semuanya beramal soleh. Ada juga yang dia adalah fasada, berbuat kerusakan. Yakin nggak? Pernah nggak nemuin orang yang beriman tapi dia berbuat kerusakan? Banyak ya, dari zaman dulu ya. Yang membunuh para sahabat, ya, yang menombak Sayyidina Utsman siapa? Hafal Quran, sahabat Nabi juga. Ya, yang membunuh Abu Bakar, yang membunuh Umar, sampai yang membunuh Ali, yang menusuk, yang menikam Ali, Sayyidina Ali siapa? Orang Islam juga. Ya, mau kerusakan kan? Hanya ambisi kan, perebutan kekuasaan, hanya nggak cocok kan? Tuh. Jadi hati-hati, Anda beriman itu bukan level nyaman. Masih ada amal soleh. Iman urusan rahasia kalian, tebal tipisnya iman yang tahu hanya kalian dengan Allah. Masing-masingnya. Tapi manusia atau alam itu nggak butuh tebal tipis imanmu, tapi pembuktian lu, pengabdian pada alam. Ya, irji'i ila robikinya. Kembalimu kepada Tuhanmu, kepada alammu bagaimana? Jangankan tempat yang berantakan di luaran, di kamar sendiri aja juga berantakan, banyak kecoa mang. Nyaman enggak? Lagi tidur kecoa masuk telinga. Yang jadi kan jadinya kecewa tidurnya. Gara-gara kecoa. Kecewa gara-gara kecoa. Sehingga gambarnya kecoa, tulisannya kecewa. Amnaj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah pula kami menganggap bahwa orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat keburukan? Ketakwaan ya dikaitkan dengan hal fujjar. Fujjar dari kata fajar. Ya. Dari kata fajar. Orang yang senantiasa memajarkan apa yang ada pada dirinya. Yang seharusnya terpancar itu adalah cahaya Qur'ani, cahaya Islami, bukan cahaya yang ada pada dirimu yang berkenaan dengan nafsu. Ya, maka yang akan muncul adalah keburukan jelas, fajar. Ya, seharusnya cahaya baik tuh. Maka jelas tidak akan sama. Nah, dimaknai di ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati waliyatadzakara ulul albab. Kitab ini, Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh dengan kebarokahan. Tinggal jalanin Qurannya, pelajari, dalami, nanti banyak kebarokahan.
Karena bahan kebarokahan adalah kitab Al-Qur'an. Nah, dimaknai lihat dabaruna ayati, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ini mah yang dicari, doa lagi biar cepat kaya, doa lagi biar cepat makmur. Sedangkan kebarokahan itu dengan bertadabur ayat-ayat, dimaknai dengan tanda. Tanda itu juga identik dengan alam. Jadi pemaknaannya kebarokahan adanya bertadabur alam. Ya, engkau kenyang, pengen kenyangnya lama, kan begitu? Nggak mungkin dong. Tapi ketika engkau lapar, engkau harus tetap kenyang, kan begitu? Caranya bagaimana? Berbagi, bro. Bener nggak? Ketika engkau lapar, orang yang pernah engkau bagi, dia akan memberi ke kita, bener nggak? Itu tadabur alam namanya. Sekarang engkau kaya, dermawan. Ketika miskin, jangan takut sengsara. Kedermawananmu yang kemarin akan menolongmu ketika engkau miskin. Asik kan? Engkau hidup tenang. Ketimbang Anda kaya, pelit, jatuh miskin, gak ada yang nolong. Wah, nikmatnya luar biasa tuh, gurih banget itu. Ya, pokoknya silah. Ayo. Gua kaya dulu, wah, kemana-mana gua traktirin semua, sekarang gua miskin. Ya iya, teman mah banyaknya tuh di meja makan, bro. Ya, banyak teman di meja makan. Saat kita seneng, saat kita happy, kita punya, dia punya, kemana brong segala macam. Ingat itu hanya teman, tapi sahabat, beda. Bedanya apa sahabat sama teman? Ya, yang hafal nih golongannya ini nih. Ya, kalau ada temen jatuh, terus kita ketawain, berarti itu soulmate, sahabat. Tapi kalau ada temen jatuh, kita tolongin, bangun, cuma teman biasa itu. Tapi kalau kedebuk jatuh, lah lu bego banget sih, segitu aja jatuh lu. Nah, ini sahabat soulmate itu. Udah gak ada batas itu. Cirinya tuh, cirinya. Ini selalu ngeledekin. Gitu aja lu. Jangan. Gua nih begini nih. Oh gitu. Ya, ngeledekin. Ya, termasuk dalam hal kepedulian dalam kesengsaraan. Bukan hanya peduli dalam hal senang saja. Awas nih, banyak temen itu hanya pedulinya di senangnya aja. Ketika repot, mereka tutup mata, tutup telinga. Gua aja pusing. Ya, gua kan berteman kan cari seneng. Ngapain cari pusing? Nah, hati-hati, itu hanya sebatas teman. Tapi sahabat, sak susahnya pun peduli. Menolong, menanyakan, makan belum, kerja enggak, lagi nganggur tah, sini gua bantu. Sahabat namanya. Gimana utang sekarang? Udah kebayar belum? Belum, bro. Kurang berapa cicilannya? 1 juta. Nih, ada, bayar sana. Sohib namanya. Ya, dan sahabat itu dimiliki oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad nggak punya teman, tumpunya sahabat. Jadi mau cari teman atau mau cari sahabat? Sahabat. Ya teman dulu lah. Oh. Ya, tetap setia pada teman kan. Teman dunia akhirat. Ya sebagai teman juga sahabat ya sebagai komplit lah kalau namanya pasangan mah. Teman, sahabat, ya musuh kadang ya. Kan begitu. Kita biasa ngebodohin orang, nipu orang. Ketika punya istri kita kan nggak bisa kemana-mana tuh, ya udah kita bodohin istri, tipu istri kan begitu, bohongin istri kan, tuh kamu cantik banget padahal lo, ya logis, kata istri juga sama, tuh hari ini ganteng banget padahal udah tahu begitu-begitu juga, ngegombal dikit, bikin seneng kan pahala bro. Mas tuh, ya, det, ya. Yang mana? Kita biar diturunkan kepadamu pendengaran kebarokahan supaya mereka itu adalah liyadabaru ayati, memperhatikan ayat-ayatnya, waliyal zakarulul albab, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Dengan kita mentadaburi ayat, maka kita akan memperoleh pelajaran. Ya, dimaknai akan mendapat pelajaranlah orang-orang yang berakal. Sekalipun kita sudah dikaruniai lubun albab,
Tuh. Ya, suatu pengetahuan yang mengikat, kebatinan yang mengikat tentang pengetahuan itu, tapi kalau tidak diasah dengan memaknai, mentadaburi alam ataupun ayat, itu nggak akan potensi. Faktanya sudah sering saya jelaskan, perkara Nabi Yusuf dengan Siti siapa tuh? Julaiha. Betapa di situ, yakni lubunnya kanjeng Nabi Yusuf diuji. Ganteng dipertemukan dengan cewek cantik. Kadal enggak, buaya enggak, atau biawak. Ayo. Dinosaurus. Atau buaya kadal. Buaya kadal. Ya. Buktikan tuh. Yang mana dalam hal ini segala sesuatunya sudah diatur urusannya oleh Allah. Yudabbirul amro.